Subscribe now. Nah, oke. Jadi kita sudah masuk nih ke program Pascal ya. Jadi nanti kalau di GDB itu kita memakai program Pascal. Gitu. Oke, kita masuk ke programnya ya. Jadi di sini adalah program project pengerjaan min, median, modus. Ini oleh saya sendiri, Rina Gabriela Gutom, dari PSPMG 2021. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita menyatakan program. Jadi program ini agar komputer tahu program apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus menyatakan ke dalam sebuah program dulu, program hitung min, median, dan modus. Lalu di akhir jangan lupa diberi tanda titik koma agar dia tidak terhubung dengan yang lain dan agar running, gitu ya singkatnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendeklarasikan variabel. Jadi mendeklarasikan variabel ini agar komputer tahu elemen yang digunakan, gitu ya. Jadi kita harus punya juga nih dasar dari menghitung min, median, modus, ya kan. Nah, untuk itu dasar yang kita punya itu juga yang harus dipakai sama komputer. Contohnya mode. Di sini yang pertama adalah mode. Mode itu modus, dideklarasikan ke dalam bilangan real. Maksudnya apa? Agar hasilnya tidak dibulatkan, gitu ya, tidak dibulatkan. Jadi maksudnya nanti kalau modusnya ada yang koma, ya misalnya angka 2,5 itu yang paling sering muncul, ya udah di outputnya tetap 2,5, jadi tidak dibulatkan. Kemudian untuk maksimum frekuensi ini ada berapa data. Itu kenapa integer, bilangan bulat, agar deklarasi jumlah angkanya tetap bulat, gitu ya. Maksudnya tetap bulat ini kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 10 orang, ya udah 10 orang. Kan nggak mungkin dalam satu kelas ada 10,5 orang. 0,5-nya siapa? Gitu. Kemudian J ini sebagai indeks ya, indeks. Kemudian untuk datanya juga tipenya real. Kemudian untuk N dan I ini indeks, tapi N di sini N sebagai data, gitu ya. Berapa banyak datanya. Biasanya kalau di matematika N-nya ada berapa? N-nya ada 2 misalnya, seperti itu. Nah, oke. Itu tadi N yang sebagai indeks atau sebagai data ya, dan juga I integer. Kemudian di sini ada total. Total dalam deklarasi real ini menggunakan tipe data real untuk total ya. Jadi maksudnya nanti adalah kita menggunakan total di dalam data kita ini atau di dalam program kita ini. Kemudian tadi kan kalau ada mode berarti ada main, ada median. Ini juga dalam bentuk real ya. Kemudian frekuensi untuk min dan juga median ini sama seperti mode tadi, yaitu integer atau bulat. Nah, kemudian karena kita membuat sebuah program sama seperti kalau ada algoritma awal akhir, di program juga algoritmanya awal akhir, gitu ya. Jadi awal dinamai dengan begin, ini menandai awal atau mulainya suatu program. Nah, untuk memulai suatu program nanti kita harus menentukan nih bagaimana output kita akan keluar, gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan writeline. Jadi writeline ini akan memberikan perintah agar di output yang pertama kali keluar itu adalah kata-kata masukkan jumlah data untuk menghitung min, median, dan modus. Nah, nanti si komputer ini membaca, ini ya, komputer membaca, inilah maksudnya. Typo, maaf guys, komputer membaca. Jadi nanti komputer membaca dalam bentuk N inilah yang tadi, data ini tadi. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya setlen dan juga setlen. Jadi setlen ini adalah panjang data dari N. Kemudian setlen yang kedua ini panjang frekuensi dari N.
Nanti kita akan lihat bagaimana sih peranan si certain ini. Kemudian kita lanjut dulu, ada yang namanya right-len untuk memasukkan n, nanti angka yang dipisahkan dengan spasi. Ini maksudnya nanti setelah kata-kata ini keluar, pengguna akan diarahkan untuk mengetikkan angka atau memasukkan angka. Misalnya nanti kalau di sini kan perintahnya masukkan jumlah data untuk menghitung min. Nanti kita mau jumlah datanya ada 7 misalnya. Nah, di 7 inilah maksudnya sebagai angka yang dipisahkan dengan spasi. Gitu ya. Kemudian di sini ya menggunakan for, to, do. Jadi untuk i, indeks i yang sama dengan 0 ke n kurang 1, do, lakukan. Jadi maksudnya kita menamai data i kita itu sebagai data awal gitu ya. Kemudian total. Kenapa nanti diperlukan total di sini? Karena untuk membantu menghitung ya min, median, modus. Maksudnya apa? Jadi kalau total ini, kalau kita menghitung min, pasti kita misalnya ya untuk min, misalnya untuk min itu kan rumusnya jumlah ya, jumlah dibagi total. Maksudnya apa nih jumlah bagi total? Jadi jumlah ini jumlah yang udah kita jumlahkan dari masing-masing elemen, lalu dibagi total. Total ini adalah apa ya? Maksudnya atau bukan jumlah bagi total ya. Total dibagi keseluruhan lah ya, kita bilang ya, keseluruhan. Jadi total ini misalnya untuk min ada 10 setelah kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan, misalnya ada 10, lalu keseluruhannya ada ternyata ada 10 elemen juga gitu ya, ada 10 data, jadi nanti minnya ya 10/10 gitu, 1. Oke? Nah, kemudian di sini kita masuk ke langkah berikutnya, langkah menghitung min, median, dan modus. Oke? Nah, jadi langkah untuk menghitung min, median, dan modus ini. Nah, oke. Jadi kita masuk ke min ya. Jadi min itu total dibagi banyaknya data. Total di sinilah nanti yang berpengaruh dari sini gitu ya. Ada berapa sih ternyata banyak totalnya? Ini nanti akan muncul sebagai apa ya? Membantu si komputer untuk menghitung min gitu ya. Jadi kalau udah diketahui sama komputer ternyata datanya ternyata totalnya itu dari semua data itu misalnya ada 7 data, itu ada 17 gitu. Jadi 17 itu dibagi dengan banyaknya data n. Ya, seperti biasa. Kemudian kita masuk ke menghitung median dari 2 kasus. Kenapa di sini dari 2 kasus? Karena ada yang namanya kasus jumlah genap dan juga nanti ada kasus jumlah ganjil. Nah, untuk kasus jumlah genap ini, if n modulus 2 sama dengan 0, then bigger. Jadi maksudnya, kalau sisa pembagian sama dengan 0, maka n genap. Ini maksudnya memberi perintah kepada komputer kalau tipe data kita tipe data genap gitu ya. Maksudnya kalau genap, kalau di median genap misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan kita harus
menghitung atau menjumlahkan 3 dan 4 ini lalu dibagi 2, itu sebagai mediannya. Tapi kalau ternyata mediannya ganjil, ya kan, ganjil 1, 2, 3, 4, 5, oke 5, kita udah tinggal tahu nih ternyata mediannya si 3 gitu. Jadi kita harus buat berbagai kasus di sini ya. Nah, jadi harus buat berbagai kasus, harus tahu kasusnya maksudnya. Jadi kalau kasus jumlah genap, if n mod 2 sama dengan 0, maka kita harus mengurutkan data sebelum menghitung median kalau datanya genap. Kenapa harus diurutkan? Agar kita tahu siapa yang sebenarnya memang ada di tengah-tengah gitu. Gak mungkin kalau misalnya datanya seperti ini, misalnya 2, 3, 1, 6, 7 sekian ini, ternyata kita berhak memberikan si 9 ini sebagai median, sementara ada urutan gitu loh. Jadi kayak kelayakan gitu, kelayakan. Oke, jadi harus diurutkan dengan for i sama dengan 0 to n kurang 2 do, for j sama dengan 1 tambah i to n kurang 1 do. Ini maksudnya kita melihat nih yang mana yang lebih besar agar bisa ditempatkan ke tempat yang seharusnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau ternyata data i ini lebih dari data j ya, maka data j inilah yang harus ada di depan data i gitu. Dengan proses pertukarannya dengan sistem penjumlahan dan pengurangannya. Jadi maksudnya kalau data i itu data i tambah data j, lalu kalau data j itu data i dikurang data j, lalu kalau data i itu data i dikurang data j. Kenapa seperti ini? If data i lebih dari data j, lalu n-nya tidak titik 2 tetapi titik koma karena kita masih belum selesai. Kemudian median, dari pertukaran posisi ini ya, dari pertukaran posisi ini dan pengurutannya, kita bisa langsung bisa memasukkan rumus median gitu ya. Seperti yang kita tahu, data ya kan yang di 2 kurang 1 ditambah 2, ini maksudnya apa? Ini maksudnya misalnya datanya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi si 2 kurang 1 ini maksudnya setelahnya dikurang dia, berarti kan si 3 gitu ya. 3 ditambah, ini berarti maksudnya 3 ditambah 4 gitu. Jadi kita urutkan siapa yang ada di tengah, yaitu 3 dan 4. Kenapa 2 kurang 1? Maksudnya dari kedua data ini mundur 1, berarti si 3. Kemudian ditambah si data yang kedua, begitu ya. Si data yang kedua ini si 4. Lalu sesuai dengan rumusnya dibagi dengan 2, sesuai dengan rumus median ya, seperti ini. Nah, kemudian n. Setelah itu tadi ada kasus data genap, sekarang kasus jumlah ganjil ya, jumlah ganjil. Kalau kasus jumlah ganjil ini dia pakai else juga median sama dengan data n div 2. Jadi maksudnya adalah kalau dia ganjil, ini rumusnya gitu. Kemudian setelah median, kita sebelum masuk ke modus, kita menghitung dulu nih frekuensi masing-masing angka sebelum modus. Kenapa begitu? Karena gini, misalnya kalau di modus kan, misalnya ada 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi harus tahu nih
angka 1 ini ada berapa kali muncul? Ada 1 kali. Kemudian angka 2 ini ada 2 kali. Kemudian angka 3 ini ada 3 kali. Kemudian angka 4 ada sekali, dan seterusnya. Nanti angka-angka yang paling banyak muncul itulah yang akan dianggap sebagai modus. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah gunanya menghitung frekuensi masing-masing angka. Inilah yang tadi kalau di variabel di atas ini tadi maksimum frekuensinya integer. Kenapa integer? Ya gak mungkin nanti kalau misalnya misalnya nanti angka 7 muncul 3,4 kali, kan tidak mungkin gitu kan. Jadi integer dia bulat. Nah, ini kita pertama kali for i sama dengan 0 to n kurang 1, n ke 1 gitu ya, n dikurang 1, do. Jadi frekuensi i-nya sama dengan 0. Ini mengartikan kalau dia juga integer gitu ya. Lalu for i sama dengan 0 to n kurang 1, do. For j sama dengan 0 to n kurang 1, do. Jadi gini, if data i, kalau data i sama dengan data j, maka frekuensi i sama dengan frekuensi i tambah 1. Gini ya, kalau ternyata gini, kan ada nih kalau kita temukan dua kasus seperti ini. 1, 2, 2, 3, 4. Berarti modusnya 2. Ya kan? Inilah yang ini. Inilah yang for i sama dengan 0 to n kurang 1, do. Jadi dia angka yang paling sering muncul itu cuma 1 angka, yaitu angka 2 ini. Nah, kalau yang ini, kalau yang for i sama dengan 0 to n kurang 1, do, for j sama dengan 0 to n kurang 1, do, if data i sama dengan data j, then frekuensi i sama tambah 1. Ini kalau kita menemukan kasus seperti ini. Kasus misalnya 1, 2, 2, 3, 3. Inilah ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Kita tahu ternyata si 2 dan 3 ini adalah dua angka yang paling banyak muncul gitu ya. Jadi dalam program kita ini kita buat agar satu aja yang kita jadikan sebagai modus. Nah, satu ajanya inilah si 2 nanti. Kenapa 2? Karena inilah frekuensi i-nya. Atau frekuensi i ini ya, frekuensi i ini yang duluan muncul. Jadi yang akan kita jadikan modus adalah frekuensi yang duluan muncul gitu ya, angka yang duluan muncul gitu, yaitu si angka 2 ini. Kenapa tambah 1? Karena nanti kita akan menganggap 2 ini tambah 1 jadi 3. Jadi ada 3 angka 2 ini. Jadi angka 2 ini ada 3, seperti itu ya kan. Jadi inilah nanti yang akan dianggap sebagai modus. Oke. Inilah gunanya si yang for i sampai ke frekuensi i tambah 1 gitu ya. Kemudian, nah setelah kita membuat aturan untuk si modus, kita mencarilah nilai modus ini. Nah, oke. Setelah kita buat aturan, kita buat untuk mencari modus ini seperti apa. Jadi kita bisa lihat di sini mencari nilai modus. Pertama kali kita harus mengetahui kalau maksimum frekuensinya tadi itu integer atau sama dengan frekuensi 0 gitu ya. Kemudian untuk modus itu data yang dalam bentuk integer tadi ya. Kenapa dalam bentuk integer tadi? Maksudnya sebenarnya bukan dalam bentuk integer ya. Jadi lebih ke arah kalau misalnya nanti ditemukan seperti ini. Seperti ini. Misalnya 2,3 gitu ya, 2,4
2,3 gitu. Nah, di sini kan modusnya 2,3. Nanti di outputnya agar dia tetap 2,3 gitu. Bukan dibulatkan ke bawah jadi 2 aja gitu. Jadi dia sesuai lah sama yang dibuatnya gitu ya. Nah, kemudian for I sama dengan 1 to N kurang 1 do. If frekuensi I lebih dari maksimum frekuensi, maka maksimum frekuensi ini sama dengan frekuensi I. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau ternyata maksimum frekuensinya itu 2 dan frekuensi I atau yang duluan muncul tadi itu juga 2, itu sama gitu loh. Oke, kemudian modus sama dengan data I gitu. Jadi menggunakan nilai yang sebenarnya untuk mencari nilai modus. Jadi ini lebih ke apa ya namanya? Karena udah ada aturan yang ini tadi, ini lebih ke tugas si komputer untuk benar-benar mengelompokkan data itu gitu. Jadi siapa yang berhak sebagai modus di situ. Nah, kemudian N. Nah, kemudian untuk outputnya, output itu ingat write learn ya, write learn apa yang mau kita sampaikan agar si komputer menunjukkan hal itu. Maka untuk nilai min atau rata-rata nanti titik 2, nilai median titik 2, nilai modus titik 2. Kenapa ini 4 2 agar terdeklarasi lah si real yang di atas ini tadi ya, si real mana ini tidak ini si median ini real dan si mode-nya atau si modusnya juga real itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita mempertimbangkan semuanya, kita N-kan dia. N diakhiri dengan titik. Oke, sekarang kita mau running kan ya, kita klik aja run. Kemudian kita tunggu dan ini sudah keluar hasil runnya. Kita masukkan aja berapa data yang kita mau, misalnya 5. Lalu data pertama 2,5, data kedua 4, data ketiga 2,5, data keempat 5, data ke-5 6. Enter. Keluarlah ini nilai min, median dan juga modusnya. Bisa dilihat kan teman-teman? Untuk itu selamat belajar dan sampai jumpa.